Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang tidak hadir nggak nih? Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, sesuai janji Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu harap nanti kalian dapat menganalisis karakteristik gelombang elektromagnetik pada sistem kunci keyless dan menyelidiki pengaruh berbagai jenis material terhadap kekuatan sinyal. Jadi nanti kita akan belajar melalui studi kasus nyata, bereksperimen, dan menyimpulkan bersama. Oke, baik kalau gitu. Sebelum itu, kalian tahu nggak ini apa? Ada yang tahu? Kunci motor. Betul sekali. Nah, ini di rumahnya ada yang pakai kunci keyless. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata kunci keyless itu terus-menerus mengeluarkan sinyal radio, walaupun dia itu ada di dalam saku. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, justru karena sifat itu, ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang mencuri motor dengan menggunakan relay attack. Nih, coba kita lihat video berikut ini. Nah, jadi video tadi itu adalah contoh yang disebut relay attack. Jadi pencuri itu menggunakan alat, yaitu alat relay, sehingga motor atau kendaraan itu merasa bahwa pemiliknya tuh ada di sekitarnya gitu. Padahal kan ada di saku pemiliknya atau mungkin ada di dalam rumah gitu. Nah, oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita tuh kan udah mengisi exit ticket 3 pertanyaan ya kan. Nah, 3 pertanyaan itu tuh Ibu bagi kalian ke dalam kelompok yang sekarang udah duduk kan sesuai kelompok. Ya. Tapi untuk recall pembelajaran sebelumnya, Ibu mau kalian untuk scan QR. Oke, dalam hitungan ketiga, kalian jawab bareng-bareng ya pertanyaan di sini. 1, 2, 3. Wow, jawabannya udah muncul nih. Kebanyakan jawab gelombang mikro dan gelombang radio. Berarti kalian masih ingat ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin Ibu kasih. Kalau gitu silakan kalian buka LKPD, buka link yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada LKPD yang berjudul Misi Antisadap Relay Attack. Silakan kalian ke fase 1. Nah, di fase 1 ini ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kalian silakan baca dulu masalahnya, lalu kita akan bahas bareng-bareng. Apakah sudah dibaca masalahnya? Bagus. Jadi di fase 1 ini tuh kan kita harus menyelesaikan masalah Andi ya. Andi itu perlu anti-spy pouch gitu. Jadi pada hari ini kita akan membuat anti-spy pouch untuk Andi untuk melindungi kunci keyless-nya. Kemudian kita ke fase 2, ada rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah ini kalian ubah ke bahasa fisika yang ilmiah. Misalnya kan, kenapa sih plastik tidak bisa meredam sinyal? Nah, diganti jadi bagaimana pengaruh jenis penghalang terhadap kekuatan sinyal. Itu ya? Ya. Oke, silakan kalian bacakan rumusan masalah dari tiap-tiap kelompok. Dari kelompok 1 dulu. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana pengaruh jenis material penghalang terhadap tingkat kegamangan sinyal Wi-Fi dalam IDB. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana pengaruh perkembangan aluminium foil terhadap kekuatan sinyal Wi-Fi yang terukur. Oke, kelompok 3. Bagaimana pengaruh celah kecil pada pengaruh pada tingkat kegamangan sinyal Wi-Fi. Oke, rumusan masalahnya berbeda-beda ya, tapi kan masih ke tujuan praktikum yang sama gitu. Nah, selanjutnya silakan kalian jawab hipotesisnya, itu dugaan sementara yang ada di LKPD berdasarkan kelompok yang ada di situ. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ke fase 3, yaitu penyelidikan. Silakan berdasarkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dan aplikasinya sudah di-download. Silakan mulai eksperimen dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, setelah selesai penyelidikan, kita sekarang ke fase 4. Jadi data-data yang udah kalian dapat di fase 3, silakan kalian olah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di fase 4. Oke, sekarang Ibu mau minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Kira-kira siapa yang mau? Oke, silakan di depan kelompok 3. Lalu kami merancang anti fibers dari 5 lapis aluminium foil karena data menunjukkan sinyal menurun sampai minus 66 dBm di bawah batas minus 60 dBm sehingga fungsi keras tidak akan terdeteksi oleh alat ukur ini. Materinya adalah rancangan Skywatch yang telah Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Saya mau nanya, kenapa aluminium foil bisa menghalangi sinyal padahal itu dari lama tipis? Ya, asli. Kalau Abang memiliki elektron bebas. Betul. Jadi beda listrik dari sinyal itu kan mengenai logam kan, nah elektron bebas itu bergerak sehingga menghasilkan medan listrik balik yang meniadakan medan listrik asal. Jadi mereka saling meniadakan. Nah itu namanya prinsip sampah Faraday. Oke, sekarang kita refleksikan kegiatan hari ini. Silakan scan QR di depan, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di QR itu. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini lewat link mentimeter yang tadi. Silakan scan QR lagi, kemudian tuliskan pembelajaran yang didapatkan setelah melakukan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama sebelum menjawab. Oke, setelah hitungan 3, kita jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh wow, jawabannya belum muncul ya, dan lumayan beragam. Oke, bagus. Kira-kira ada yang berani untuk menyimpulkan nggak pembelajaran ini? Oke, siapa boleh gini? Jadi kesimpulannya pada pelajaran ini, konsol lebih aktif untuk meredam sinyal dibandingkan dengan pesawat. Ya, terima kasih banyak akan membantu ini. Untuk mengukur pemahaman kalian, silakan join kuis Wayground di depan. Silakan scan QR dan kerjakan kuis yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai ya. Oke, buat Bahar, Mulia, dan Fani. Hari ini kita sudah belajar tentang gelombang elektromagnetik yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan bisa melindungi keamanan data di digital. Jadi kalian tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.